Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin yang mengaku beriman kepada Allah, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menerima amal ibadah kita semuanya dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Madakhilus Syaitan, pintu masuknya syaitan pada manusia, dan telah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu tentang gangguan syaitan atau serangan-serangan syaitan kepada manusia di saat mereka sudah memasuki pintu-pintu yang telah kita ketahui bersama pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Di antaranya pekan lalu telah kita sebutkan adalah gangguan syaitan kepada manusia di saat sebelum tidur dan pada saat tidurnya. Telah kita sebutkan di antaranya bahwasanya syaitan itu mengikatkan tiga ikatan. Ya, mengikatkan tiga ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha, dan menyimpan atau mengikat pada setiap ikatan itu pada tempat-tempat tertentu. Di antaranya di atas kepala kita. Ya, di atas kepala kita bagian belakang. Kemudian syaitan itu akan mengatakan, alaika lailun tawilun farqud. Ya, malam yang panjang ini nikmatilah tidurmu. Nikmatilah tidur kalian. Namun ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, fa in istayqadha fa dzakarallah, terbangun dan memuji Allah Subhanahu wa taala, in halat uqdah, maka ikatan pertama itu akan terlepas. Fa in tawaddaa in halat uqdatun, dan ketika kita berwudu maka ikatan yang kedua pun terlepas. Fa in shalla in halat uqaduhu kulluha. Ya, fa in shalla in halat uqaduhu kulluha, dan ketika
ia melaksanakan solat setelah berwudu, maka terlepaslah ketiga ikatan tersebut. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Dengan itu akan membuat hamba tersebut akan semangat, ya, semangat dalam melakukan aktivitas hidupnya. Wa illa, namun kalau dia terlelap tidurnya, tidak mau bangun dan bahkan terlalaikan dari sholat subuh, wa illa asbah khabithan nafsi kaslan, dia akan diliputi dengan rasa malas, akan timbul rasa malas padanya. Wa man fa'ala bihi syaitanu dzalika faqad istahza bihi wa bala fi udunihi. Dan barang siapa yang tertidur seperti itu, tidak mau bangun, tertidur semaunya, tidak mau bangun sholat, maka sesungguhnya syaitan telah menghinakannya, mengejek-ejeknya, dan syaitan akan kencing pada kedua telinga ya orang tersebut yang tidak mau bangun sholat subuh. Ibnu Mas'ud adalah mengatakan, dzukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, bahwasannya ada seorang laki-laki, ada seseorang, nama lailatan hatta asbaha, tidur sepanjang malam sampai pagi hari. Maka Nabi SAW mengatakan, dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi, itulah ia seseorang yang telah dikencingi oleh syaitan pada telinganya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ketika dalam tidurnya, ini juga kita sudah bahas sedikit, syaitan akan datang mengganggu kita dalam tidur kita, liyuhzinahu wa yukhifahu. Tujuannya untuk membuat kita sedih, bersedih dan menakut-nakuti kita. An Jabir qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun wa huwa yakhutub. Ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW di saat Nabi SAW sedang berkhutbah. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ra'aitul bariha, ya Rasulullah, semalam aku melihat sesuatu dalam mimpi saya, kana ka'anna unuki duribat, seakan-akan leher saya itu dibelenggu atau dipukul, wa saqata ra'si, jadi seakan-akan ada yang memenggal leher saya. Doroba itu biasa juga berarti menggal, fadarbar riqab, ada yang memenggal leher saya sehingga kepala saya terputus, lepas. Ini yang dilihat pada mimpinya. Fattaba'tuhu, kemudian saya mengikuti kemana itu kepala saya pergi. Kemudian saya pasang kembali kepala saya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, idza la'iba syaitanu bi ahadikum fi manamihi, jikalau syaitan bermain-main dengan kalian ketika kalian tidur, ya, mempermainkan kalian ketika kalian tidur, fala yuhadditsanna bihin nas, maka janganlah kalian membicarakan mimpi tersebut. Nah, jadi kalau kita mimpi buruk, jangan sama sekali ceritakan sama orang. Nah, ini sudah teguran dari Nabi SAW. Jadi ada orang yang ceritakan mimpi buruknya, maka ditegur oleh Nabi SAW bahwasanya jangan diceritakan. Ya, jangan diceritakan mimpi buruk tersebut, karena itu merupakan permainan syaitan untuk menakut-nakuti kita dan membuat kita sedih. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu mengatakan, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu qol, beliau bersabda, ar-ru'ya salasatun, mimpi itu ada 3 macam, minha tahawilu minasyaitan liyuhzina bin Adam, ya, permainan syaitan agar membuat anak cucu Adam itu bersedih, yang melihat dalam mimpinya. Wa minha ma yahumu bihi ar-rajul fi yaqadatihi faraahu fi manamihi, ada orang yang ya semacam mengigau,
dia selalu dia ceritakan ketika sebelum tidur. Kemudian dia lihat dalam mimpinya, ya terbawa mimpinya ya. Terkadang seperti itu, mengigau. Kemudian apa yang telah diceritakan, apa yang telah terjadi di dunia nyatanya, kemudian itu pun terbawa dalam mimpinya. Biasa terjadi pada anak-anak biasanya ya. Dan terkadang kita juga demikian. Kalau itu terus dibicarakan sehingga terbawa mimpi akhirnya. Ini yang kedua. Kemudian wa minha juz'un min sittatin min wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ada juga memang di antara ya bagian daripada kenabian, tapi bukan nabi. Ya, tapi itu merupakan salah satu bagian daripada ya sittatin wa arba'ina, dari 46 bagian dari kenabian. Kemudian disebutkan dalam hadis lain, ar-ru'ya salasun, ru'ya itu, mimpi itu ada 3. Fabushra minallah, kabar gembira dari Allah. Kemudian wa hadithun nafs, apa yang kita bawa dalam tidur kita, yang kita katakan tadi ya, apa yang terbawa dalam tidur kita, kemudian kita mengigau. Kemudian wa takhwifu minasyaitan, dan ada juga cara syaitan untuk menakuti kita. Fa idza ra'a ahadukum ru'ya tu'jibuhu, kalau ada di antara kita melihat mimpi yang menarik menurut kita, falyakussaha insya'a, kalau mau ceritakan silahkan. Tapi di sini akan ditekankan nanti kepada siapa kita boleh menceritakan kalau itu mimpi yang menarik. Wa in ra'a syai'an yakrahuhu, namun kalau yang dia lihat adalah mimpi buruk yang dia tidak sukai, fala yakussahu ala ahadin, jangan sama sekali menceritakan kepada siapapun. Wal yakum yusolli, bahkan kalau melihat hal tersebut silakan pergi wudu, sholat, agar tidak diganggu dengan mimpi tersebut. Dan diantara solusinya yang diberikan oleh Nabi SAW dalam hadis lain disebutkan ar-ru'ya minallah, ya mimpi yang indah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu minasyaitan, adapun al-hulmu minasyaitan, dan ihtilam, ya diantara apa maknanya dari ihtilam adalah mimpi basah ya, itu dari syaitan itu. Ya, itu dari syaitan. Jadi kalau kita terkadang melihat sesuatu dengan wanita atau sebaliknya, nah itu dari syaitan. Ya, makanya jamaah sekalian, para nabi dan rasul itu tidak pernah mimpi basah. Tidak pernah mimpi basah. Karena tidak diganggu syaitan ketika dalam tidurnya. Itu mimpi basah dari syaitan itu ya. Minasyaitan fa idza halama ahadukum hulman, namun kalau ada mimpi yang buruk, yang dia lihatnya, falyamfuth an yasari thalathan, maka hendaknya dia meludah ke sebelah kiri 3 kali. Ya, meludah ke sebelah kiri 3 kali. Wal yata'awwad billahi min syarriha, dan berlindung kepada Allah dari keburukannya. Ya, mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab silahkan. A'udzubillahi min syarriha. Ya, a'udzubillahi min syarriha. Fa innaha lan tadurruhu, kalau dia melihat mimpi yang buruk, kemudian dia lakukan apa yang diarahkan oleh Nabi SAW, meludah ke sebelah kiri 3 kali dengan beristi'adzah, ya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidak akan membahayakannya. Nah, dalam hadis yang selanjutnya ini penekanan tentang kepada siapa kita menceritakan mimpi yang baik tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, ar-ru'ya shalihatu minallah, mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. War ru'ya su'u minasyaitan, adapun mimpi yang buruk dari syaitan. Faman ra'a ru'ya fakariha minha syai'an, maka barang siapa melihat dalam mimpinya sesuatu yang dia tidak suka, falyamfuth an yasarihi wal yata'adzwaz billahi minasyaitan, maka hendaknya dia meludah ke sebelah kiri dan beristi'adzah, at-ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tadurruhu, maka dia itu tidak akan membahayakannya.
wala yukhbir biha ahadan, maka janganlah menceritakan kepada siapapun mimpi buruk tersebut. Fa in ra'a ru'ya hasanatan falyubashshir, namun kalau dia melihat mimpi yang indah silahkan sampaikan kepada orang. Kepada siapa? Wala yukhbir illa man yuhibbu, tapi mimpi indah ini silakan ceritakan, tapi bukan kepada sembarang orang. Kepada siapa? Kepada yang dia suka, yang dia cintai, bukan sembarang orang. Makanya kan Nabi Yakub alaihissalam melarang Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya memang ya selalu ingin menampakkan kedengkian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau ada sesuatu yang membahagiakan kita, janganlah kita menyebarkan di medsos, karena tidak semua orang suka kita di medsos. Ya, ini biar bisa membahayakan diri kita, Baik. Dalam hadis lain sebutkan, la taqussur ru'ya illa ala alim au nasihin. Janganlah kalian menceritakan mimpi itu kecuali kepada seorang alim atau yang akan memberikan nasihat kepadamu. Dan syaitan tidak cukup mengganggu kita di saat kita tidur, bahkan mengganggu kehidupan dalam rumah tangga kita, mengganggu ya apa yang ada dalam rumah kita. Wa huwa naimun liyuhriqahu, bahkan bisa menjadikan rumah kita terbakar. Ya, baik terbakar dalam sisi hisia, kebakaran misalnya, atau dalam sisi yang lain, membuat rumah tangga kita menjadi hancur. Makanya pernah Sofia, merupakan istri Nabi SAW, yang diperistri ketika selesai perang Khaybar. Ya, Sofia ini salah seorang putri pembesar Yahudi. Ya, dahulunya memiliki suami dari kalangan Yahudi juga. Ketika Nabi SAW menikahi Sofia, Nabi SAW melihat ya bekas memar pada wajahnya Sofia, memar hitam, kemerah-merahan, ya bekas pukulan. Maka Sofia menceritakan yang sebenarnya. Dia mengatakan, dahulu suami saya menampar saya disebabkan karena apa? Karena saya pernah menceritakan mimpi saya. Mimpi yang membuat suaminya marah. Apa mimpinya? Sofia ini mulai dalam mimpinya rembulan, bulan purnama itu jatuh di tangannya. Nah, ini dipahami oleh suaminya, ini bahaya, ini akan ada yang menggantikan posisi saya ini. Ya, itu mimpinya Sofia. Dan subhanallah, mimpinya menjadi benar. Diperistri oleh siapa? Rasulullah SAW. Ya, setelah Sofia menjadi tawanan perang ya karena orang Yahudi telah dilumpuhkan, mereka sudah tidak bisa bergerak, bahkan menyerah kepada kaum muslimin. Ini dahulu jamaah sekalian. Makanya itu para mujahidin ya ketika ingin menakut-nakuti orang Yahudi, mereka bernasyid. Nasyidnya apa? Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Wahai orang Yahudi, ingatlah perang Khaybar. Kalian dahulu dikalahkan, dilumpuhkan, ya menjadi tidak berdaya di hadapan kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah perang Khaybar. Jaishu Muhammad sawfa ya'ud, tentaranya Muhammad alaihissalam akan kembali. Ya, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala saudara kita sudah mulai merasakan sedikit demi sedikit kemerdekaannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tetap masih ada desakan-desakan dari berbagai pihak. Nah, ini bahayanya mimpi ya. Jadi mimpi jangan sembarang kita ceritakan, apalagi disebarkan di medsos, terutama jamaah sekalian. Kemesraan kita bersama keluarga kita, istri kita, tidak usah diposting di medsos, tidak usah, tidak ada gunanya juga. Ya, cukuplah ya anggota keluarga kita, untuk guru kita khusus dengan keluarga kita. Tapi kalau sampai di medsos, di semua orang tahu, ini bahaya. Ini bisa menjadikan penyakit N yang sangat berbahaya dan bisa membuat justru ya rumah tangga kita berantakan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza nimtum fa'atfi'us surujakum. Jikalau kalian ingin tidur, ini yang belajar bahasa Arab ini,
Kalau pakai fi'il madhi, fi'il yang sudah berlalu. Ya, misalnya akala, sudah makan ya. Kalau yakul sedang makan. Akala sudah makan. Tapi terkadang fi'il madhi ini, kata kerja bentuk lampu ini bisa bermakna sebelum melakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, jikalau engkau hendak melaksanakan salat. Nah, di sini katakan hendak. Qama yakum kan ini fil madhi telah berlalu bentuk lampau, kuntum ini bentuk lampau telah terjadi. Kalau kita terjemahkan secara tekstual, maka akan diterjemahkan apa? Kalau kalian sedang sholat atau kalian setelah sholat, maka berudulah. Ini kan terbalik. Terbalik kalau seperti ini. Nah, maka diartikan apa? Jikalau Anda hendak melaksanakan sholat, maka berudulah. Ya, sama juga dengan ayat Allah SWT, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini disebut qara', artinya kalau diterjemahkan secara tekstual, bentuk lampunya kalian telah membaca. Ya, maka ucapkanlah isti'adzah, ta'awuz. Kalau kita terjemahkan demikian, berarti kita membaca ta'awuz setelah membaca. Ya kan? Nah, jadi makna sebenarnya di sini adalah wa idza qara'ta, jikalau kalian hendak membaca Al-Quran, maka berta'awuzlah. Nah, ini kalau bentuk lampau terkadang bermakna akan dikerjakan. Sama kemarin yang dibahas oleh Ustaz Hamzah ya, tentang idza dakhala. Dakhala artinya bentuk lampau telah masuk, maka bacalah doa masuk WC. Nah, sebenarnya adalah jikalau kalian ingin masuk WC. Nah, ini pentingnya mempelajari bahasa Arab, dan tidak boleh kita menafsirkan ayat semau kita. Ini bahayanya. Makanya kita betul-betul mengambil ya tafsir ayat itu dari para ulama kita, dari ulama tafsir yang memang dalam bidangnya, bukan tafsir menurut saya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini bahaya. Nah, ini juga idza nimtum fa'atfi surajakum. Nah, kalau diterjemahkan secara tekstual dan kita mengatakan ini kan bentuk lampau, berarti kalau kalian setelah tidur maka matikan lampu. Bagaimana itu? Kalau diambil secara tekstualnya, kalau kalian telah tidur matikan lampu. Kalau ini secara tekstualnya, tapi yang sebenarnya maksudnya adalah kalau kalian ingin tidur. Bisa dipahami ya belajar bahasa Arab ini. Wa idza nimtum fa'atfi'u surajakum. Kalau kalian ingin tidur, maka matikanlah obor kalian. Di sini jamaah sekalian, yang sebenarnya dalam penjelasan ulama kita yang dimaksud bukan lampu ini. Karena dahulu orang pakai apa? Obor api. Bahaya kalau tidak dimatikan. Datang tikus, diserang, terbakar rumah. Ya kan? Itu yang dimaksudkan. Adapun lampu yang kita lihat seperti ini, terserah kita mau mati atau tidak. Kalau kita nyaman tidak mati lampu, terserah. Bukan berdasarkan dengan hadis ini, karena hadis ini yang dimasukkan adalah karena saat itu orang pakai obor api, makanya disuruh matikan ya obornya tersebut. Fa inna syaitan yadullu mithla hadhihi fa'ar. Karena syaitan bisa saja mengarahkan tikus-tikus, bahkan bisa menyamar jadi tikus. Ala hadas sirat fa yuhrikukum, sehingga membuat rumah kalian terbakar. Dulu kan orang pakai pak jinangang atau lilinnya, ini kan bahaya kalau tidak dimatikan ini. Kalau makai doton itu matiin roh, gesan aja. Nah, bahaya kena selimut terbakar, naudzubillah min dzalik. Ya kan? Nah, ini termasuk sebenarnya kalau masalah listrik, orang listrik kan lebih tahu juga sebenarnya kalau cabutlah cas dan sebagainya, jangan sampai ini kan kita lebih tahu dalam masalah seperti itu. Kalau memang ada hal-hal yang bisa membahayakan, kalau kita tidak matikan memang. Iya, kalau dari sisi yang kita ketahui dari hal tersebut. Nah, diantaranya juga jemaah sekalian yang dianjurkan kita lakukan, qala sallallahu alaihi wasallam, khammirul aniyah, tutup itu aniyah, wadah, tempat makanan, tempat air yang ada isinya, tutup itu. Wa ajifu al abwab, dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian.
Wa atfihu al-masabi, matikanlah penerang kalian. Fa innal fuwaisiqa, karena sesungguhnya fuwaisiku termasuk di antaranya tikus-tikus. Rubbama jarratil fatila. Di sini sudah diperjelas lagi. Walaupun awalnya mengatakan penerang, tapi diperjelas lagi. Boleh jadi tikus-tikus tersebut atau binatang-binatang yang suka mengganggu di rumah itu menabrak al-fatila, yang tempatnya keluar itu api ketika obor ya, atau sumbu kompor dan sebagainya. Yang ini itu fatila namanya itu. Itu bisa dia tabrak, kemudian terjadi apa? Faharakat ahlal bait, sehingga bisa membakar penghuni rumahnya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ini perlu saling mengingatkan, perlu diperhatikan. Matikan kompor sebelum tidur. Taman nasuki. Ini bahaya. Saya kalau dilupa, jangan lalu mengatakan nanti saya matikan, mati udah kecet deh jolo. Ajak lalu. Naudzubillahi min dzalik. Dan juga jamaah sekalian yang berbahagia, kita dianjurkan di saat ingin mengunci rumah kita baca bismillah. Bismillah, memasukkan harta kita baca bismillah, karena syaitan tidak akan membuka sesuatu yang sudah tertutup. Kalau kita tutup dengan bismillah, kita tutup dengan bismillah. Fa kaifa yuhassinu al-muslim nafsahu wa baitahu min i'tida'i syaitan indan naum. Lalu bagaimana cara kita agar kita tidak terganggu oleh gangguan syaitan ketika ingin tidur? Di antaranya yang pertama yang perlu kita ketahui adabur ru'ya, apa yang kita lakukan ketika kita melihat mimpi, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Di antaranya idza kanat ru'ya tu'jibu wa yuhibbuha fa alaihi bima yali. Kalau dia melihat mimpi yang indah, yang menarik, maka di antara yang harus dilakukan ayya'lama annaha minallah. Dia yakin bahwasanya mimpi yang indah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ayyuhadditsa biha man yuhibbuhu. Silakan menceritakan kepada siapa yang dia kehendaki, yang dia cintai. Yang ketiga, wala yuhaddits biha illa habiban aliman nasihan, dan jangan ceritakan kecuali kepada yang dicintai dan dia seorang alim misalnya, dan memang tidak kita yakin dia tidak hasad kepada kita. Liqauli alaihi salatu wassalam, idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa inna ma hiya minallah falyahmadillah 'alaiha wal yuhaddits biha. Jadi kalau melihat mimpi yang indah, ya hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala, mengatakan alhamdulillah, dan kalau menceritakan silakan diceritakan kepada yang kita cintai. Dan juga dipertegas oleh Nabi SAW, jamaah sekalian, ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman. Kalau kita punya rencana, jangan disebar dulu. Ista'inu, minta tolonglah dalam menyelesaikan perencanaan Anda dengan cara menutupinya. Jangan langsung disebar. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun, karena setiap nikmat itu ada saja yang hasad kepadanya. Bahasa kita sudah ada mungkin proyek misalnya ya, udah ceritakan sama orang, nah ada orang hasad sama dia, sehingga apa yang terjadi? Dia nak jadi. Ya ini sangat berbahaya, karena ada saja nikmat, orang akan hasad sama kita. Jangan disebar dulu, selesai urusan tersebut, kecuali kalau orang tersebut kita sangka dia akan membantu kita dalam urusan kita. Tapi kalau tidak, justru dia cuma sekedar juga mau menceritakan kepada yang lain, jangan. Ya justru ini akan membahayakan perencanaan kita. Kemudian adabun naum, yustahabu liman arada yanam ayatawadda udwa lis-shalah. Ini sudah kita pernah bahas. Hendaknya bagi yang ingin tidur berwudu terlebih dahulu sebagaimana dia wudu untuk sholat. Berwudu terlebih dahulu sebagaimana dia wudu untuk sholat. Dan sering juga kami takkid, pertegas, bahkan setelah kita berhubungan dengan istri kita pun, kalau kita tidak bisa langsung mandi, hendaknya mencuci kemaluan kita, kemudian kita berwudu sebelum tidur. Nanti kita mandi pas kita bangun tidur, sebelum melaksanakan sholat. Di sini disebutkan, kalau misalnya ada orang
mau berwudu tapi masih kelak deui, maka minimal dia tayamum saja. Ya, tayamum di sini disebutkan ya. Ya, lianam ala taharatin kamil, agar dia dalam tidur dalam keadaan suci. Ya, minimal dia melakukan salah satu tata cara bersuci. Li'anna an-naum ala taharatin fihi fawaid azima minha, karena orang yang tidur dalam keadaan bersuci dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak dan agung. Di antaranya idza ta'arra minal lail wa Allah istajabalah. Kalau dia bangun tidur tiba-tiba kemudian dia berdoa, di sini disebutkan ma min muslim yabitu ala dzikrin tahiran fa yata'arru minal lail, tidaklah seorang muslim dia tertidur dalam keadaan zikir, dalam keadaan bersuci, fa yata'arru minal lail, kemudian terbangun dalam ketidurnya, fa yas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah illa atahu iya. Misalnya kita terbiasa terbangun tiba-tiba, dan kita sebelumnya memang sudah berwudu sebelum tidur, maka tiba-tiba kita terbangun dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu urusan dunia atau urusan akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Ini dalam hadis ini disebutkan. Kemudian orang yang berwudu sebelum tidur dia akan tidur bersama malaikat. Yabitu ma'ahu malakun kullama istayqadha da'alahu, dan setiap dia terbangun maka malaikat akan mendoakannya. Nah, ini faedahnya ya. Kalau kita ya tidur dalam keadaan toharo, bersuci, dalam hadis disebutkan man bata tahiran, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, ya bata fi syi'arihi malakun, maka dia akan selalu diliputi oleh malaikat. La yastayqidu sa'atan minal lail illa qala al malak, dan tidaklah dia terbangun dari tidurnya, setiap dia terbangun kecuali malaikat akan mengatakan Allahumma ghafir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena dia telah tidur dalam keadaan bersuci terlebih dahulu. Subhanallah, faedahnya sangat besar jemaah sekalian. Dan sebelum kita tidur disebutkan di sini idza arada ayyanam idza awa ila firasyi ayyajma kaffahi thumma yanfukha fihima thumma yaqra fihima qul huwallahu ahad qul rabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Hendaknya sebelum tidur kita mengumpulkan kedua jari kita, kemudian kita tiup dan membaca 3 qul qul huwallahu ahad, al-falaq dan an-nas, kemudian mengusap pada seluruh tubuh kita yang kita jangkau, dan juga membaca ayatul kursi, Tapi kalau kita junub tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh baca walaupun kita sudah wudu, karena kita masih dalam keadaan junub. Ini maksudnya apa? Sebelum junub. Sebelum junub. Kalau memang mau mendatangi istri misalnya ya, karena tidak boleh sama sekali membaca Quran bagi orang yang junub. Berdoa boleh, berzikir boleh, tapi membaca Quran sama sekali tidak boleh. Wa yustahabul muslimi idza arada yanam ayaqra khawatima surat al-Baqarah, dan juga dianjurkan membaca dua akhir daripada surat Al-Baqarah. Dihafal semuanya di? Ya kalau belum hafal setiap mau tidur baca ki, insyaallah akan mudah terhafal setelah itu. Ya akan mudah terhafal setelah itu. Dan hendaknya tidur menghadap ke kanan, menurut bagian kanannya. Jadi usahakan jangan tidur terlentang, tapi tidur ya kita menurut bagian kanan kita, sebelah kanan kita. Ini sunnahnya. Ya, tsumma taja ala shikikil aiman. Kemudian berbalinglah di atas bagian kanan kalian. Dan juga hendaknya ketika kita sedang berbaring mau tidur membaca banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya doa yang kita bisa baca, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa lam arsaltaha fahfazha bima tahfadhu bi ibadaka sholihin, atau bismika Allahumma amutu wahya. Kalau artinya tadi doa yang pertama ini dengan menyebut namamu ya Allah, wahai Tuhanku, aku meletakkan
badanku ini dan dengannya aku mengangkatnya. In amsakta nafsi farhamha, jikalau engkau menggenggam nyawa saya Allah, karena kalau kita tidur kan nyawa kita itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, roh kita diangkat. Maka kata doa dalam doa tersebut, jikalau engkau menggenggamnya ya Allah, maka rahmatilah. Wa in arsaltaha, jikalau engkau mengembalikan ke dalam tubuh kami, maka jagalah ya sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Banyak sekali doa-doa sebelum tidur jemaah sekalian. Ya minimal bismikallahumma amutu wahya dan ayat-ayat yang telah kita sampaikan tadi. Tentunya kita saling mengingatkan antara istri, anak kita dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, atau kita tempel di dinding kita, dinding kamar kita, supaya kita ingat sebelum kita tidur. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalannya dan mewafatkan kita dalam keadaan berserah diri kepadanya. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.